Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama sebuah surat yang luar biasa, surat yang sangat istimewa, surat yang sangat familiar, dan ini salah satu surat favorit banyak masyarakat kita atau banyak orang, dan harusnya favorit kita semua tentu saja, untuk dibaca baik di dalam salat maupun di luar salat, baik di salat-salat fardu atau salat wajib, salat sunnah, dan ini pun juga surat favorit di salat tarawih. Surat An-Nasr, surat An-Nasr, jamaah sekalian. Iya, atau surat yang biasa kenal dengan nama surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Surat ini sangat favorit bukan hanya karena ayatnya yang singkat, tapi maknanya yang sangat dalam. Mari kita simak apa yang Allah firmankan dalam surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika pertolongan Allah telah datang dan pembukaan itu telah tiba, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah seraya bertahmidlah kepada Rabbmu dan beristighfarlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah zat yang maha penerima taubat. Hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi surat yang sangat singkat, hanya 3 ayat. Ini salah satu mengapa surat ini sangat favorit. 3 ayat. Tapi tentu saya bukan hanya pendeknya surat ini sekali lagi, tapi karena dalamnya maknanya. Sangat dalam. Hadirin yang Allah muliakan, surat ini pertama kali ditujukan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam secara redaksi sebelum umatnya. Kita pun dituju oleh Allah dengan ayat ini, tapi yang pertama kali adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika pertolongan Allah
dan pembukaan itu telah datang. Hadirin yang Allah muliakan, apa makna pertolongan di dalam ayat ini? Pertolongan di dalam ayat ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Dan ini pesan bahwa pertolongan itu selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan di dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kehidupan kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pesan pertama, mutiara pertama pada kesempatan kali ini. Makanya saya katakan walaupun cuma 3 ayat, ini maknanya dalamnya luar biasa. Pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pertolongan digabungkan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kata majmu'. Maka jangan pernah berpikir pertolongan itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Jangan pernah berpikir bahwa pertolongan itu datang sendirinya. Dan jangan berpikir bahwa pertolongan itu kita yang set, kita yang buat, kita yang create, kita yang mengkondisikan. Enggak. Sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, sepengalaman apapun kita, sehebat apapun taktik kita, pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ayat ini ditujukan kepada sosok tercerdas di dunia, Rasulullah SAW, sosok paling bertakwa di dunia, Rasulullah SAW, sosok yang paling alim di dunia, Rasulullah SAW, sosok yang paling bertakwa di dunia, paling beriman di dunia, Rasulullah SAW, sosok yang paling beruntung di dunia, Rasulullah SAW. Allah masih menyatakan idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan itu selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari manusia. Bukan dari usaha kita. Bukan dari effort kita. Bukan dari kecerdasan kita. Makanya hadirin yang Allah muliakan, orang-orang terbaik itu tahu sekali hakikat ini. Makanya apa slogannya orang-orang terbaik? Coba kita lihat surat Hud di akhir ayat ke-88. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, dan aku hanya bergantung kepada Allah. Wa ilaihi unib, dan aku hanya kembali kepada Allah. Sekali lagi, jika pertolongan kepada Nabi SAW, Allah katakan itu pertolongan Allah. Hadirin yang Allah muliakan, bagaimana dengan kita yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kehilafan, penuh dengan dosa? Kita nggak secerdas Rasul SAW. Apalagi bicara ketakwaan, keimanan. Jauh jamaah. Lalu kita masih klaim ini karena saya, ini karena kepintaran saya, ini karena insting saya, ini karena kalkulasi saya, ini karena kecerdasan, ya ini karena pengalaman saya. Pengalaman? Bukankah banyak orang berpengalaman terjatuh di puncak karirnya? Bukankah orang-orang cerdas itu terjatuh karena dirinya sendiri? Pertolongan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini harus kita camkan. Bagi kita yang sangat memfavoritkan surat An-Nasr dibaca ketika sholat, dibaca ketika taraweh, camkan baik-baik bahwa pertolongan itu berasal dari Allah. Jangan sampai kita pembaca setia surat An-Nasr di sholat taraweh, tapi begitu selesai taraweh lupa bahwa semua kemudahan, semua pertolongan berasal dari Allah. Terus jadi surat yang kita baca hanya iseng, hanya pemanis bibir. Pertolongan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ada yang mengklaim itu dari saya. Jangan pernah ada yang berpikir itu dari manusia semata. Mungkin secara kasat mata dia yang tolong kita, tapi yang menggerakkan hati dia agar tolong kita siapa? Bukankah dia hanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, wal fath. Pembukaan di dalam ayat ini adalah pembukaan kota Mekkah di tahun ke-8 Hijriah. Dan menariknya di bulan Ramadan. Ya, di bulan ini Nabi membuka kota Mekkah. Membuka kota Mekkah. Itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi SAW melakukan perjanjian di Hudaybiyah di tahun ke-6. Lalu orang-orang Quraisy melanggar perjanjian tersebut, dan dengan dilanggarnya perjanjian itu batallah perjanjian itu dengan sendirinya. Perjanjian yang salah satu isinya adalah gencatan senjata. Dan begitu dilanggar oleh orang Quraisy, maka Nabi SAW bertekad untuk menaklukkan kota Mekah. Dan pada saat itu beliau bersama 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Karena misinya misi besar, menaklukkan kota Mekah. Bahkan beliau berdoa, diriwayatkan dalam riwayat atau berani, Allahumma ammi akhbarana anhum. Ya Allah, jangan sampai mereka mendengar berita bahwa kami akan menyerang kota Mekah. Jadi Nabi berdoa, ya Allah, jangan sampai mereka dengar, ya Allah, tutup berita ini dari mereka. Dan Allah ijabah. Mereka sadar ketika Nabi sudah mengepung kota Mekah. Dan beliau masuk kota Mekah di tanggal 20-an Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah penaklukan mutlak, kemenangan mutlak. Bisa dikatakan tidak ada perlawanan yang berarti. Hadirin yang Allah muliakan. Dan akhirnya Nabi SAW menaklukkan kota yang selama 13 tahun dakwah beliau penduduknya membenci beliau.
membunuh karakter beliau, mencela dan mencaci beliau, memfitnah beliau, dan menyiksa para sahabat beliau. Bahkan sebagiannya syahid, seperti Sumayyah radhiyallahu taala anha, Yasir radhiyallahu taala anhu. Setelah itu semua, setelah 13 tahun beliau bertahan, lalu beliau harus keluar. 8 tahun setelah beliau keluar dari kota Mekah beliau taklukkan dengan kemenangan mutlak, sekali lagi, tanpa ada perlawanan berarti. Hadirin yang Allah muliakan, dan beliau memaafkan orang-orang yang selama ini menzolimi beliau. Dan pembukaan itulah yang Allah maksud di dalam ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan dengan pembukaan ini, kota Mekah kembali menjadi simbol tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh berhala disingkirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kesyirikan dihapuskan di kota itu. Jadilah kota Mekah menjadi simbol tauhid kepada Rabbul Alamin. Dan sebagaimana kita pelajari dari Shalihin, setelah itu tidak ada hijrah lagi dari kota Mekah. La hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah dari kota Mekah setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Hadirin yang Allah muliakan, Allah ingatkan idza jaa nasrullahi wal fath, dan jika pertolongan Allah dan pembukaan itu telah datang. Lalu kita lanjutkan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia datang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Dan grafiknya sangat drastis, tinggi besar. Begitu Nabi SAW menaklukkan kota Mekah itu, manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Secara berbondong-bondong. Dan Nabi SAW melihat dengan mata kepala beliau sendiri, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menarik dari sini. Kenapa manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong setelah Nabi membuka kota Mekah? Jadi pembukaan kota Mekah ini benar-benar pertolongan Allah yang begitu luar biasa. Trickle dan efeknya itu luar biasa. Efek dominonya ini kemana-mana. Begitu Mekah dibuka, bukan hanya kota yang beliau dapat, tapi hati berbagai macam manusia beliau raih. Mereka masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Begitu kota Mekah dibuka. Kenapa demikian? Saudaraku yang Allah muliakan, sebagian para ulama, ini menarik sekali. Sebagian para ulama menjelaskan mengapa banyak manusia, banyak orang-orang Arab pada saat itu, dan banyak manusia masuk ke dalam agama Islam ketika Nabi SAW membuka kota Mekah. Ini ada kaitannya dengan
kejadian dalam surat yang kita bahas beberapa hari yang lalu. Surat apa? Al-Baqarah. Kayaknya kita belum bahas Al-Baqarah. Surat apa? Kayaknya suratnya Abu Lahab, Pak Ustaz. Bukan. Surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Hadirin yang Allah muliakan. Dengan hancurnya Abraha dan pasukan gajah secara tragis, bayangkan dilempari batu kecil yang apabila kena ke atas kepala maka akan tembus ke dalam tubuh pasukan gajah dan akan keluar lewat dubur mereka. Hancur sehancur-hancurnya. Dan misi mereka berantakan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah yang menghancurkan semua makar mereka, semua niat busuk mereka? Hadirin yang Allah muliakan. Begitu pasukan gajah porak-poranda dan Abraha mati secara tragis, dadanya kebuka jamaah, dihinakan sama Allah, maka lahirlah sebuah keyakinan, lahirlah sebuah kepercayaan. Jadi lahirlah sebuah opini publik di tengah-tengah bangsa Arab, dan ini diyakini sama mereka. Maka kalau orang itu buruk, tidak mungkin bisa menaklukkan kota Mekah. Nggak mungkin. Kalau pasukan itu jahat, tidak akan mungkin bisa menguasai kota Mekah. Buktinya sederhana. Abraha dan pasukannya hancur. Abraha dan pasukannya hancur. Ketika Abraha dan pasukannya hancur, sedangkan kekuatannya luar biasa, Abraha dan pasukannya itu mengerikan pasukan. Gajah diikut sertakan. Maka mereka yakin. Maka setiap orang jahat, setiap orang yang niat buruk, maka pasti akan berakhir seperti Abraha. Pasti akan berakhir seperti Abraha. Pasti tidak akan mampu menginjakkan kakinya ke dalam kota Mekah. Kita tahu Abraha dihancurkan antara Muzdalifah dengan Mina. Antara Muzdalifah dengan Mina. Nggak bisa masuk kota Mekah. Nggak bisa masuk kota Mekah.
Padahal Taif takluk. Semua bertekuk lutut. Hadirin yang Allah muliakan. Maka ketika, sekali lagi, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil masuk ke kota Mekah dan benar-benar tidak ada perlawanan, tidak ada perlawanan, lancar selancar-lancarnya, secara umum demikian. Lalu beliau bisa menyingkirkan berhala dengan mudah. Bisa menyingkirkan berhala dengan mudah. Tidak ada kutukan, tidak ada burung ababil, tidak ada apapun maka orang-orang Mekah atau orang-orang Arab yakin seyakin-yakinnya bahwa Muhammad benar-benar Nabi dan Rasul. Karena nggak ada yang bisa menaklukkan kota Mekah kecuali kebenaran. Tidak ada yang bisa menaklukkan kota Mekah kecuali kebaikan. Karena Abroha hancur. Abroha hancur sehancur-hancurnya. Hadirin yang Allah muliakan. Ini yang perlu kita camkan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kondisi seperti ini. Jadi Allah hancurkan Abroha bukan hanya untuk menjaga rumahnya, bukan. Dan bukan hanya untuk menjaga kehidupan orang-orang Quraisy, sebagaimana kita bahas dalam surat Quraisy. Bukan hanya untuk menjadikan tanda kelahiran nabinya sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk tujuan jauh ke depan, untuk mempersiapkan psikisnya orang-orang Arab, psikisnya orang-orang Arab, untuk membangun opini sehingga nanti ketika nabinya bisa buka kota Mekah, semua akan terbelalak dan mengatakan ini baru benar. Karena kalau Muhammad itu pembohong, nggak mungkin dia bisa masuk kota Mekah, nggak mungkin. Dari jumlah aja kalah jamaah.
Nabi SAW membuka kota Mekah dengan berapa pasukan? 10.000. Abraha, berapa pasukannya pada saat itu? Siapa yang masih ingat? Berapa? Berapa ribu? 60.000 kurang lebih. 60.000. 60.000 berantakan, lalu 10.000 bisa cukup-cukup tanpa ada perlawanan. Orang kan ngerti gitu loh. Orang benar-benar tahu. Hadirin yang Allah muliakan. Kan orang lihat 60.000 hancur kocar kacir. 60.000 nggak bisa nembus kota Mekah. Sedangkan ini 10.000 bisa masuk dan bisa masuk ke dalam Ka'bah, lalu disingkirkan tuh dalam Ka'bah, berhala dalam Ka'bah disingkirkan semua. Benar ini. Ini pasti benar. Lihat jamaah. Bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Satu kejadian itu nembaknya banyak. Satu kejadian nembaknya banyak. Coba kita hitung. Dari kasus Abraha ke pembukaan kota Makkah, selisihnya berapa lama? Sampai Nabi diutus 40 tahun. Jadi dari tahun gajah sampai Nabi diutus 40 tahun. Kita tahu bersama. Dari Nabi diutus sampai Nabi hijrah 13 tahun. Berarti berapa tuh? 53 tahun. Ya kan? 53 tahun. Lalu 53 tahun tambah 8. Berapa? 61 tahun. Allahu Akbar. Ini loh surat yang cuma 3 ayat ini. 61 tahun. Sebuah kejadian 61 tahun yang lalu atau sebuah kejadian itu pengaruhnya mempengaruhi kejadian berikutnya di 61 tahun kemudian. Lalu kita dengan bodohnya sok-sok tahu terhadap takdir Allah kepada kita, itu yang bikin kita berantakan jamaah. Ini pelajaran besar. Kita baru diingat Allah nggak adil. Allah jahat. Kenapa saya begini? Saudaraku, belum tentu hikmah itu kita pahami di hari H. Karena kebodohan kita. Belum tentu hikmah dari takdir Allah Subhanahu wa taala kita mengerti di H plus 1 bulan. Bahkan H plus 1 tahun. Atau bisa jadi kita tetap nggak ngerti di H plus 2 tahun. Kita baru sadar H plus 10 tahun. Oh begini tuh alurnya. Ya Allah, saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak berantakan saya. Padahal dulu ngomel sama Allah. Dulu marah sama Allah. Dulu mengatakan Allah nggak adil. Setelah 10 tahun kemudian, oh begini alurnya. Ini 61 tahun kemudian jamaah. Orang tuh masuk berbondong-bondong, itu ada pengaruh kasus Abraha. Dijelaskan sebagian para ulama. Mereka masih ingat. Gimana nggak ingat tuh? Itu kejadian spektakuler. Tiba-tiba ada burung. Lalu cuman modal batu, tapi hancur semuanya. 60.000 hancur, lalu 10.000 bisa masuk santai. Dalam tanda kutip ya, nggak santai juga. Tapi 10.000 bisa masuk sampai ke jantung kota Mekah, lalu menyingkirkan seluruh
berhala yang selama ini diibadahi, disembah, lalu nggak ada burung sama sekali, nggak ada toiron ababil, nggak ada serangan, nggak ada geledek, nggak ada gempa bumi, lancar selancar-lancarnya. Bener ini Nabi. Jadi bener selama ini tuh beliau nabinya. Yang salah Quraisy. Oh, kita masuk semuanya, masuk semuanya. Subhanallah. Ini pelajaran besar. Tidak menutup kemungkinan pandemi pada hari ini, itu kita baru bisa ngerti hikmahnya 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Lalu 10 tahun yang akan datang kita bersyukur. Ya Allah, bersyukur banget saya ini di PHK waktu pandemi tahun 2020. Kalau nggak alurnya nggak akan sukses kayak begini ini. Sekarang memang bingung kita, nggak ngerti apa-apa, sabar. Kita yang misalnya diselingkuhin sama pasangan kita, atau cerai, dan pada saat itu kita merasa jadi orang paling terpuruk di dunia. Lo sabar. Bisa jadi karena perceraian Anda dulu, Anda dapat hikmah besar. Bukan di tahun pertama setelah Anda bercerai. Bisa jadi di tahun-tahun berikutnya. Oh, ini alurnya. Ini alurnya. Kalau saya nggak bercerai, saya nggak akan bisa dapat hidayah seperti ini. Saya nggak bisa dapat pasangan yang lebih baik lagi. Ini kita nih sok tahu sama Allah. Makanya sengsara kita. Karena kita sok tahu. Bukannya menggunakan iman, menggunakan kesoktahuan kita. Padahal Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah 216, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak ngerti apa-apa. Ini wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ada kaitannya dengan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ada kaitannya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya Allah, ini kita nih kurang mentadaburi Al-Quran jamaah. Makanya gampang goyah, gampang galau. Bayangkan, sebuah kejadian yang Allah buat, itu efeknya sampai 61 tahun kemudian. Itu alasannya. Ini bukan sebatas pembukaan kota Mekah, ini pembuktian. Ini bukan hanya menghancurkan Abroha, ini adalah sebuah grand design, membangun opini publik yang sangat luar biasa. Nggak ada yang lebih hebat dari ini. Nggak mungkin ada orang jahat bisa masuk ke kota Mekah. Tiba-tiba Nabi SAW masuk, berarti bukan orang jahat orang ini. Ini Nabi dan Rasul. Allahu Akbar. 60.000 berantakan dan 10.000 bisa masuk sampai ke jantung dan menghilangkan berhala. Kita lanjutkan jemaah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Rabbmu, bertahmidlah kepada Rabbmu, dan beristighfarlah. Karena sesungguhnya ia adalah zat yang maha penerima taubat. Allahu Akbar. Kita disuruh, Rasul disuruh bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Hadirin yang Allah muliakan. Apa arti tasbih? Tasbih adalah mensucikan Allah. Apa maksud mensucikan Allah? Dari apa kita sucikan Allah? Kata para ulama akidah, dari 2 hal.
Hal yang pertama, dari seluruh sifat negatif. Dari seluruh sifat negatif. Ingat, maka ketika kita mengucapkan subhanallah, kita baca subhanallah 33 kali setelah salat fardu, maka camkan ketika kita mengucapkan subhanallah, tanamkan dalam diri kita, maha suci Allah dari seluruh sifat negatif. Contoh sifat negatif apa sih? Menzolimi, itu negatif. Allah nggak mungkin zolim. Maka kondisi hari ini pasti yang terbaik buat kita. Kenapa? Nggak mungkin Allah zolimi kita. Allah maha suci dari menzolimi kita. Allah maha suci. Jahat, Allah maha suci dari kejahatan. Ini pasti baik. Itu yang pertama. Yang kedua, maha suci dari ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan. Mungkin itu sifat baik, tapi nggak sempurna. Allah maha suci. Sehingga ketika kita bertasbih dengan keyakinan bahwa Rabb kita maha suci. Karena ia adalah zat yang memiliki sifat baik yang sempurna. Jangankan sifat negatif atau buruk, sifat baik yang tidak sempurna saja Allah maha suci dari itu semua. Itu makna tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yang kedua, bertahmid. Fasabbih bihamdi rabbika, bertahmidlah, ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Dan kita sudah belajar dari tafsir surat Al-Fatihah. Alhamdulillah artinya apa? Memuji karena cinta dan pengagungan, itu tahmid. Alhamdulillah itu memuji Allah karena cinta dan pengagungan kepada Allah. Lalu yang ketiga, disuruh beristighfar kepada Allah. Istighfar artinya kita meminta agar Allah menghilangkan dosa kita, mengubur dosa kita, dan menghilangkan hukuman dari dosa tersebut atau efek dari dosa tersebut di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, hilangkan dosa saya dan jangan sampai ada hukuman terhadap dosa tersebut. Ada efek di dunia maupun di akhirat sebagai hukumannya. Kita minta agar Allah hilangkan itu semua. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Hadirin Allah muliakan. Ini menarik. Ini sangat menarik. Dan ini membedakan orang-orang beriman saat diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, dengan orang-orang yang tidak beriman ketika mendapatkan kemenangan atau kesuksesan. Dan kemenangan orang-orang yang beriman itu dari Allah juga, tapi bisa jadi itu untuk istidraj, diulur, bukan kemenangan lahir batin. Orang-orang yang tidak beriman, yang jauh dari Allah, ketika mendapatkan kesuksesan, ketika mendapatkan kemenangan, maka mereka merayakan dengan hawa nafsu. Mereka rayakan dengan maksiat. Sebagian dari mereka minum-minum. Sebagian dari mereka main perempuan. Berzina. Kenapa? Rayakan kemenangan.
belum lagi arah ke drugs. Pokoknya yang penting menang, udah rayain deh, kita menang nih sekarang. Adapun orang-orang beriman, lihat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Orang-orang beriman perbanyak tasbih, lalu memuji Allah, lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sebagian para ulama menjelaskan kenapa Allah perintahkan kita untuk melakukan hal ini. Bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Kita bahas dulu kenapa tasbih. Dan kenapa tasbih disebutkan pertama kali. Fasabbih. Kalau jawaban globalnya, sebelum kita jelas jawaban globalnya dulu. Kenapa kita harus bertasbih, bertahmid, dan beristighfar? Karena simpel, keyakinan kita bahwa kemenangan semua berasal dari Allah. Maka ini bentuk syukurnya orang-orang beriman. Berbeda dengan orang yang gak beriman. Dia merasa ini karena kehebatan saya, ini karena kecerdasan saya, ini karena kekuatan saya, ini karena hoki saya. Orang-orang beriman enggak. Kemenangan dari Allah. Maka ketika dikasih kemenangan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu alasan global. Karena ini dari Allah. Kita nggak punya hak tenggelam dalam euforia kemenangan dengan hawa nafsu kita. Kita nggak punya hak bebas merayakan kemenangan. Karena kemenangan bukan dari Anda, dari Allah. Kita harus menggunakan cara Allah dan bersyukur kepada Allah. Lalu kenapa tasbih? Ini menarik. Kata para ulama, hadirin yang Allah muliakan, pertama kali Allah suruh Nabi kita dan kita bertasbih karena untuk mensucikan Allah. Bahwa Allah selama ini tidak menelantarkan Rasul dan orang-orang beriman. Namun Allah memberikan kemenangan di waktu yang tepat. Ini bukan karena ketidakmampuan Allah memberikan kemenangan kepada Nabi dan para sahabat dari awal beliau berdakwah di kota Mekah. Ini bukan karena ketidakmampuan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan ketika Sumayyah disiksa misalnya. Ketika Yasir disiksa, ketika Bilal disiksa, ketika Mus'ab bin Umair pingsan di kota Mekah. Dan ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang beriman diinjak-injak dan dihancurkan, disiksa, dizolimi. Subhanallah, maha suci Allah dari sifat-sifat itu. Ini bukan karena ketidakmampuan Allah. Ini bukan karena kelalaian Allah dalam menjaga hamba-hamba yang beriman. Ini bukan karena Allah menyia-nyiakan mereka. Ini bukan karena Allah nggak bisa tolong mereka dari detik pertama. Ini bukan karena pembiaran. Karena Allah malas. Karena Allah kejam. Maha suci Allah dari itu semua. Makanya pertama kali diperintahkan fasabbih, maka bertasbihlah.
Karena Allah maha suci dari seluruh sifat negatif. Tadi kita udah bilang, tasbih apa? Maha suci dari sifat buruk, sifat negatif, dan bahkan semua sifat baik yang gak sempurna. Maka pasti kemenangan dan penaklukan di tahun ke-8 Hijriah, inilah yang terbaik untuk Nabi SAW dan umat Islam. Kemenangan setelah menunggu selama 13 tahun plus 8 tahun. Tiga belas plus 8, 21 tahun. Inilah yang terbaik. Kalau manusia baru bisa memenangkan setelah 21 tahun, itu karena dia nggak punya kemampuan sebelumnya. Itu karena dia harus menyusun kekuatan dulu. Dia harus nyicil. Allah nggak perlu. Kun fayakun. Kalau Allah mau tinggal dibalikin aja. Tapi Allah nggak mau seperti itu. Karena ini yang terbaik. Di tahun ke-8 yang terbaik. Bukan di awal. Tahun ke-8 yang terbaik. Di Ramadan itu yang terbaik. Jadi jamaah yang Allah muliakan, tasbih ini dalam. Kenapa nggak yang lain? Kenapa tasbih? Untuk mematahkan seluruh suudzon yang mungkin terbesit. Untuk mematahkan seluruh hal-hal yang keliru. Untuk menjelaskan ini bukan karena Allah nggak mampu atau Allah membiarkan atau Allah zalim. Bertasbihlah wa ma'at fasabbih. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau. Oh, luar biasa jamaah. Lalu yang kedua, bihamdi rabbika, bertahmid. Dan ini clear, karena ini adalah kenikmatan, ini adalah pertolongan, ini adalah penaklukan. Maka yang berhak dipuji adalah Allah dengan rasa cinta dan pengagungan kita kepada Allah. Ini pelajaran bagi kita. Yang berhak dipuji adalah Allah, bukan diri kita. Sesukses apapun kita, bukan kita yang berhak dipuji. Bukan kita pahlawannya. Bukan kita hero-nya. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Jika insya Allah COVID itu hilang dan pandemi ini berakhir, yang paling berhak dipuji adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Bukan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan beristighfarlah. Dan beristighfarlah. Kenapa disuruh beristighfar hadirin? Untuk mengedukasi kita semua dan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maksum saja, yang terjaga saja disuruh beristighfar ketika meraih kemenangan dan kesuksesan, apalagi kita? Apalagi kita? Hadirin yang Allah muliakan, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Dan ini mengajarkan kepada kita, sesukses apapun kita, seberhasil apapun kita, pasti ada kekhilafan yang kita lakukan, pasti ada kesalahan yang kita kerjakan. Dan ini semakin memperkuat kita itu menang bukan karena diri kita, tapi pertolongan Allah. Karena kalau karena diri kita, kemungkinan gak menang. Dan gak akan menang. Karena pasti kita melakukan miss. Pasti kita melakukan khilaf. Pasti kita melakukan kesalahan. Siapa orang perfect? Gak ada.
Ini yang perlu kita camkan, hadirin yang Allah muliakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadirin yang Allah muliakan. Hadirin yang Allah muliakan. Setelah turunnya ayat ini, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah, istri beliau, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, itu menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di dalam hadis Bukhari dan lain-lain, kata Aisyah, Nabi SAW memperbanyak membaca di dalam ruku' dan sujudnya, di dalam ruku' dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka, beliau bertasbih, maha suci engkau ya Allah, rabbana wa bihamdika, kami bertahmid memujimu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, semuanya dalam doa ruku' dan sujud tersebut. Maka kita disunnahkan membaca doa ruku' dan sujud ini selain misalnya kita selama ini baca subhana rabbiyal azim ketika ruku' atau subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Selain itu kita bisa baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Dan itulah doa ruku' dan sujud yang sangat sering dibaca Nabi SAW setelah ayat ini turun sampai Nabi SAW wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, yang terakhir, surat ini adalah sebuah isyarat sebagaimana yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma dan lain-lain. Kita simak apa yang disampaikan Abdullah bin Abbas dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yudakhiluni ma'asyakhi Badar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu suka mengajak aku untuk berkumpul bersama tokoh-tokoh senior alumni perang Badar. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, dan sebagian dari mereka nggak nyaman dengan kehadiranku. Fada'ahum dhata yaum, mereka nggak nyaman. Kenapa? Karena ada anak kecil ikut di meeting mereka. Ini senior alumni Badar, senior. Abdullah bin Abbas junior. Kenapa nih anak kecil ikut? Kita kan juga punya anak kita nggak ikut. Kenapa Abdullah bin Abbas diajak? Fada'ahum dhata yaum fa'adakhalani ma'ahum. Maka suatu ketika Umar mengumpulkan mereka dan mengajak aku juga berada di meeting tersebut. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, fama ru'itu annahu da'ani fihim yawma idzin illa liyuriyahum. Dan aku merasa atau aku melihat pada saat itu Umar mengajak aku di hari itu hanya untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa beliau tidak salah
ketika selama ini mengajakku ngumpul bareng mereka. Lalu Umar bertanya kepada mereka, ma taquluna fi qawlihi azza wa jal. Wahai para sahabatku, kata Umar kepada alumni-alumni perang Badar, apa yang kalian pahami dari firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr ini? Maka mereka mengatakan, amarna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nasarana wa fataha alaina. Surat ini jelas memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita untuk memujinya dan beristighfar kepadanya jika Allah tolong kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Itu jawab sebagian orang yang ada di forum itu. Wasakata ba'duhum, dan sebagian yang lain memilih diam dan gak berani menjawab karena takut menjelaskan tafsir tanpa ilmu. Falam yaqul syai'an, nggak ngomong apa-apa. Faqala li, lalu setelah itu Umar berkata kepada aku, kata Abdullah bin Abbas, akadzaka taqulu ya Ibn Abbas, apakah engkau punya pandangan serupa ya Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, la, tidak. Maksudnya masih ada yang kurang. Ada hal lain dari apa yang disampaikan mereka. Ma taqul, kalau gitu apa pandangan engkau? Apa yang kau pahami dari ayat ini? Faqultu huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu Allahu lah. Selain yang disebutkan oleh mereka, surat ini adalah isyarat bahwa ajal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah dekat. A'lamahullahu lah, Allah memberitahu kepada nabinya secara tersirat. Idza jaa nasrullahi wal fath, fadzalika alamatu ajalik. Jika telah datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, itulah tanda ajalmu telah dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka karena engkau telah dimenangkan dan ajalmu telah dekat, maka bertasbihlah kepada Rabbmu. Pujilah Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah karena Dia adalah Zat yang Maha penerima taubat. Umar mengatakan, la a'lamu minha illa ma taqul. Tidak ada aku tahu kecuali apa yang dikatakan oleh engkau ya Abdullah bin Abbas. Artinya aku juga sependapat dengan engkau. Ini adalah isyarat bahwa ajal Nabi telah dekat. Karena sudah mendapatkan kemenangan besar. Pembukaan kota Mekah. Dan ini pelajaran bagi kita. Rasulullah SAW diwafatkan di puncak kehidupan beliau. Di puncak kehidupan beliau. Setelah pembukaan kota Mekah, haji wada, lalu beliau isi hari-hari beliau dengan tasbih, tahmid, dan istighfar kepada Allah. Kata para ulama, itulah klimaks terbaik di dunia. Di puncak kehidupan. Di puncak kehidupan. Beliau menaklukkan kota terbaik di dunia, Mekah, kota terbaik di dunia. Beliau ganti dari simbol kesyirikan menjadi simbol tauhid kepada Allah. Kota yang selama ini menindas, bukan kota, mohon maaf, penduduk kota itu yang selama ini menindas beliau, beliau balikkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berhaji setelah itu. Lalu beliau isi hari-hari terakhir beliau dengan tasbih, tahmid, dan istighfar yang diperbanyak oleh beliau. Itu puncak kehidupan seorang hamba. Dan di titik itulah beliau diwafatkan. Nah, tugas sudah selesai. Subhanallah.
Nabi SAW diwafatkan di puncak kehidupan beliau, dan ketika tugas sudah beliau kerjakan, pertolongan sudah datang. Itu cita-cita semua orang, wafat di puncak kehidupan, ketika semua tanggung jawab kita sudah kita berhasil penuhi. Betapa banyak orang yang meninggal dunia, satupun tanggung jawabnya nggak ada yang dia kerjain. Betapa banyak orang meninggal dunia, satupun anaknya nggak dia didik, Masya Allah. Itu bukannya tanggung jawab. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dia akan ditanya sama Allah. Wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun an baiti zawja wa auladi. Wanita akan ditanya sama Allah tentang rumahnya dan anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang siapa yang kalian pimpin. Bagaimana kalian memimpin mereka? Betul, banyak orang meninggalkan PR tanggung jawab yang mereka nggak kerjain sama sekali. Karena waktu habis untuk santai, waktu habis untuk sia-sia, waktu habis untuk foya-foya, waktu habis untuk dunia, waktu habis nggak jelas gundrungannya, nggak belajar, nggak ngaji, meninggal. PR masih banyak. PR masih banyak. Dan bukan karena dia udah berjuang, dia belum berjuang. Dia belum melakukan apa-apa. Waktu habis. Itu tadi surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi. Rugi. Habis waktu. Meninggal. PR-nya banyak. Karena selama ini gak dikerjain sama dia. Maka dia rugi. Banyak waktu sia-sia. Dan ditanya sama Allah. Adapun Rasulullah SAW, ya Allah, meninggalnya di puncak kehidupan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini perenungan kepada kita. Semoga kita bisa meneladani Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.